Sahabat, kembali lagi di podcast Dr. Alia _THT Official. Kita akan membahas seputar Ma'had Al-Miskat Cahaya Al-Quran. Nah sahabat, yang memiliki putri yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya dari mulai lulus SD nih ya, mungkin bingung cari pondok pesantren yang berkualitas, yang bagus banget di Lumajang, di mana sih? Yaitu jawabannya di Ma'had Al-Miskat Cahaya Al-Quran. Kali ini saya akan berbincang bersama mudir dari Al-Miskat Cahaya Al-Quran, yaitu Ustadz Huda. Tetap simak di podcast Dr. Alia _THT Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi senggang ya? Lagi senggang ya. Alhamdulillah. Ini kita ngebahas tentang kegiatan-kegiatan di Al-Miskat Cahaya Al-Quran, yang dimana itu termasuk pondok pesantren gitu ya. Yeah. Jadi beda dengan sekolahan-sekolahan umum lainnya gitu ya Ustadz ya? Beda. Oke, kegiatannya apa saja di sana? Kegiatan utama itu adalah menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, sama ada dirasa Islamiyah. Karena memang di pondoknya itu apa? PPTQ ya, tahfidzul Quran dan dirasat Islamiyah. Jadi selain menghafal Quran, sana juga diajari berbagai macam pelajaran yang lebih mengarah ke agama, seperti fikih, kemudian ilmu tata bahasa gitu ya. Yeah. Kemudian juga faraid ya, tentang ilmu waris, juga tentang sastra Arab juga diajarkan. Oke, kalau Ustadz Huda sendiri sebagai pemegang pembelajaran yang mana? Saya pas dapat ini ngajar di ilmu tata bahasa sama ilmu usul fikih ya, usul fikih, kaidah fikih, sama di ilmu tata bahasa Arabnya. Oke, jadi pinter bahasa Arab ya Ustadz ya? Bisa, katakan pinter ya. Bisa gitu saja. Kalau baterannya pinter itu kayak apa kita kan belum tahu. Untuk ukuran umumnya ya sudah termasuk bisa begitu ya. Artinya kalau ada orang ngomong dengan bahasa Arab, ngerti ya? Ngerti gitu. Oh, oke. Saya nggak ngerti ya. Gitu. Berarti harus banyak belajar sama Ustadz Huda juga gitu ya. Bisa. Oke, itu jenjang mulai kelas berapa sampai kelas berapa kalau di Al-Miskat? Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jadi jenjangnya tuh 6 tahun. Kalau 3 tahun kayaknya masih belum tercapai targetnya. Karena untuk misalkan tahfidz ya, tahfidz itu kita target per tahunnya tuh 8 juz, sehingga nanti 3 tahun tercapai itu 24. Berarti masuk tahun keempat dia sudah selesai 30 juz. Oh gitu. Nah, tahun sisanya, 2 tahun sisanya itu untuk melancarkan dan mengejar dirasat Islamiyah yang lainnya. Kalau untuk alumni ataupun juga anak-anak yang sudah belajar dari Al-Miskat ini, apakah sudah ada yang tuntas? Yang sudah selesai ada, selesai belajar dari sana, cuma masuknya dari SMA, tidak masuk dari awal. Sehingga kalau masuknya tidak dari awal, kita tidak bisa memutuskan seluruh target yang ada kan begitu. Apalagi masuknya dari SMA, dia ketinggalan dari yang satu SMP. Sehingga kalau untuk diminta tuntas terpenuhi target semuanya, kalau dari satu SMA itu sulit. Ada beberapa angkatan sudah, cuma karena tadi masuknya dari SMA. Nah, yang sekarang ada sudah nyampe kelas 5. Alhamdulillah tahfidznya sudah 30 juz selesai. Masya Allah. Ilmu tata bahasa Arabnya sudah dikatakan 90%-an sudah bisa. Artinya ketika disodorkan kepada dia itu kitab gundul kata orang ya, yang tanpa harokat, dia sudah bisa ngasih harokat dengan tepat dan bisa memberikan arti di tiap katanya. Wih, Masya Allah. Berarti itu benar-benar huruf gundul, terus dia itu harus ngasih harokat sama ngasih artinya juga. Karena harokat itu dalam bahasa Arab itu mempengaruhi arti. Kalau dalam bahasa kita itu ini urutan kan, misalkan ada kata sate bapak makan kan begitu. Nah, kalau anak kan Yusun ya, berarti bapak makan sate, bukan sate makan bapak kan begitu. Dalam bahasa Arab urutannya tidak masalah, yang penting harokatnya. Oh gitu. Ya, yang menentukan ini pelaku, ini apa
yang korban misalnya yang tertimpa perbuatan itu dari harokat, bukan dari tata letaknya. Makanya di situ dia sudah bisa menentukan harokatnya apa. Bukan cuma harokat akhir, karena di tata bahasa ada dua, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Kalau ilmu nahwunya itu lebih ke harokat terakhir, kalau ilmu sorof itu seluruh harokat dari awal sampai akhir. Huruf tambahannya apa, huruf yang dihilangkan itu apa, kan begitu. Jadi huruf gundul itu maksudnya membaca huruf gundul itu ada yang dihilangkan gitu? Ya, ada seperti bahasa kita, misalkan jemput ya, ada kata jemput, diawali pe, diakhiri an, jadinya ya, penjemputan. N-nya dari mana? Mendengar. Di awalan akhiran kan ada beberapa kata tuh yang ada tambahan. Dalam bahasa Arab juga berlaku begitu. Jadi ada kata-kata yang dihilangkan, ada kata-kata yang ditambahkan. Lah itu juga bisa dilacak, ada ilmunya. Cara melacak asal katanya itu apa. Nanti kalau dia berubah, berarti berubah juga maksudnya. Ya. Berarti sebenarnya sama aja ya kayak belajar bahasa mirip, Indonesia. ada ya, kesamaan karena bahasa tuh hampir ada kesamaan. Cuma memang untuk bahasa Arab itu dia spesial karena memang saking spesialnya Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Juga Allah pilih nanti sebagai bahasanya ahli surga. Makanya bahasa Arab itu spesial. Bahkan bahasa Arab itu termasuk disebut dengan at-taqah al-islamiyah, artinya dia salah satu kekuatan Islam. Karena orang yang dia paham bahasa Arab, dia akan lebih memahami Islam dengan baik. Kalau dia baca Quran, dia bisa paham dengan baik. Kalau dia mampu dalam bahasa Arab. Bahkan sebagian mengatakan orang yang ngerti bahasa Arab itu seperti jinnya manusia. Kok kenapa gitu? Ya karena dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain dalam kalimat. Dalam kalimat itu orang yang ngertinya sedikit, dia ngerti ini kalimat maksudnya ini saja. Tapi bagi orang yang ngerti, ini bukan satu maksud, sampai belasan, bahkan lebih dari 20 yang bisa dia tangkap dari kata-kata itu saja. Contohnya seperti apa, Ustaz? Kita misalkan begini, kita sebutkan ketika orang terdahulu ya, Imam Syafi'i ketika bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, ya. Beliau dikasih suguhan makan banyak. Setelah itu malam selesai sholat beliau tidur. Kemudian anaknya Imam Ahmad tuh intip gitu ya. Ini ya yang disebut dengan Imam Syafi'i, yang oleh bapak saya sering dibangga-banggakan. Dilihat ternyata makannya banyak kan begitu. Terus setelah sholat isya dia tidur. Dia tidak bangun malam gitu, tidak tahajud. Sholat subuh gitu. Tidak wudhu juga gitu ya. Ini orang ini yang dibanggakan gitu ya. Kemudian Imam Ahmad menanyakan itu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa makan saya banyak? Karena makanan orang soleh itu adalah obat gitu ya. Semuanya penuh kebaikan, makanya beliau makannya banyak. Kemudian setelah sholat isya beliau itu tidak bangun malam. Itu karena beliau tidak tidur. Beliau rebahan. Ketika beliau rebahan itu beliau memikirkan satu hadis ya, satu hadis peristiwa Nabi ketika lewat dan ada seorang anak yang punya burung kecil, burungnya mati. Nabi ketemu dengan sahabat kecil tadi. Nabi nanya kabarnya. Nah, waktu namanya Abu Umair. Ya Abu Umair, kata Nabi, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, bagaimana kabar burung kecilmu kan gitu. Dia karena sedih burungnya mati, merasa diperhatikan oleh Nabi, disapa, tanya tentang kondisi burungnya. Lebih tenang lah hatinya kan begitu. Kemudian kata Nabi, kata Imam Syafi'i, dari hadis ini saya bisa mengambil puluhan faidah. Padahal orang-orang menganggapnya hadis ini merupakan betapa perhatiannya Nabi bahkan kepada anak kecil. Tapi beliau bisa menangkap sampai puluhan. Karena kemampuan ilmu bahasa Arab beliau luar biasa. Jadi yang orang lain melihatnya ini satu, tapi orang yang ngerti itu bukan satu yang dia lihat, tapi banyak di baliknya itu. Dan itu tidak bisa dilihat orang-orang yang biasa. Makanya sampai dikatakan orang yang ngerti bahasa Arab itu seperti jinnya manusia. Oke, mungkin dari kisah yang tadi itu, dari hadis yang tadi mungkin ada perhatian si Nabi ke anak kecil itu tadi. Terus kemudian mungkin ada kisah-kisah lainnya gitu ya yang ditangkap gitu ya. Ada hukum-hukum, ada faedah-faedah yang diambil dari hadis itu kan begitu. Tentang bolehnya orang rawat burung dan lain-lain itu ya. Jadi sebagian orang hanya ngelihatnya Nabi itu perhatian ke anak kecil. Bahkan ada anak kecil lewat tuh oleh Nabi
disapa gitu. Jadi anak kecil lewat, ada anak kecil masih umur 5-6 tahun, Nabi itu masih nyapa, disapa dengan baik. Wahai Abu Umair, bagaimana kabar burung kecil, kan begitu. Karena dia suka lihat burung kecilnya, karena burung kecilnya mati, Nabi nanya kan gitu. Iya, kok nggak ada, udah nggak ada gitu ya. Iya. Oke, jadi untuk pelajaran di sana itu berarti ada tata bahasa, kemudian juga ada fikih juga, ada fikih gitu juga. Ya. Kalau untuk target hafalan nih mulai dari SMP kelas 1, itu SMP kelas 1 itu mulai ditarget hafal berapa juz? 8 sebetulnya. Cuma nanti kita lihat kondisi dia sudah bisa baca atau belum. Oh. Kalau belum berarti nanti targetnya kita latih sampai dia bisa baca dengan baik. Tapi rata-rata biasanya yang masuk sudah baik bacaannya, sehingga kalau sudah bacaan sudah baik, tinggal mulai sedikit, kemudian target bisa terpenuhi. Oke, jadi itu yang menghafal pun juga dia sudah bagus ya bacaannya gitu ya, bukan hanya sekedar menghafal. Karena kan kalau misalkan usia TK, SD itu kan biasanya hanya sekedar menghafal tanpa dia tahu apa ya, pembenaran perkataannya gitu loh Ustadz. Yeah. Apa itu namanya, tahsin ya? Ya, tahsin. Kalau misalkan SD-nya dia di SGS ya, yang juga satu nongan dengan saya Al-Quran, dipastikan nanti selesai itu bacaan sudah baik, hafalan sudah dapat sekitar 10, berarti nanti jadi kelas 3 selesai dia sudah selesai 30 juz. Kalau misalkan itu yang dari SGS yang masuk ke Ma'had, insya Allah SMP kelas 3 sudah bisa selesai. Sudah bisa selesai. Karena mereka sudah bawa 10 kan begitu. Oh iya. Kita targetnya selama 1 tahun tuh sampai 24. Berarti tidak sampai 3 tahun dia sudah bisa, atau lambat-lambatnya 3 tahun dia sudah selesai. Nanti kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA untuk memperlancar. Karena hafalan itu selain dia selesai menghafal, untuk melancarkan itu butuh waktu. Oke. Dan perlu dijaga juga. Iya, perlu dijaga. Waktunya itu tidak bisa kita target nanti setengah tahun lancar itu, tidak bisa begitu. Oke. Kalau di Al-Mishkat sendiri itu santrinya ada perempuan dan laki-laki, atau baru perempuan saja atau laki-laki saja? Karena kan tadi kalau misalkan ada anak-anak yang dari SGS itu bisa lanjut ke Al-Mishkat. Ya, sementara baru perempuan saja yang kita terima, karena untuk yang laki-laki tempat belum ada. Oh, oke. Tempat belum ada. Tapi satu saat kemungkinan bisa juga nerima santri putra. Sementara ini yang kita terima baru santri putri, karena mungkin tempat belum siap ya. Oke. Kalau tadi target hafalan surat ya. Nah, kalau ada hafalan-hafalan apa lagi yang ditargetkan di Al-Mishkat ini? Ada hafalan hadis ya. Hadis itu yang dihafalkan, yang pertama itu tentang adab. Hadis tentang adab. Di kitab Bulughul Maram itu di belakang ada namanya Kitabul Jami judulnya. Kitabul Jami itu kitab yang merangkum berbagai macam perilaku. Nah, itu yang dihafalkan sama anak-anak, karena memang prinsip kita juga sama, adab sebelum ilmu. Itu juga perlu diajarkan, karena adab itu tidak bisa ditanamkan sekali 2 kali pertemuan. Karena adab itu dia lebih ke perilaku, sehingga perilaku kan tidak bisa dibentuk sehari 2 hari. Iya benar. Kadang orang yang berilmu pun kadang bisa sampai nggak beradab. Bisa. Karena mungkin bisa jadi dari prosesnya adab, bukan adab dulu tapi ilmu dulu. Sehingga kalau sudah ilmu dulu, adabnya tidak ada, jadinya dia sombong, merasa lebih pintar, sehingga melihat orang yang beda dengan dia direndahkan kan begitu. Mengingatkannya pun bukan dengan cara yang ma'ruf, tapi mengingatkannya bisa menyakitkan hati orang yang diingatkan. Itu bisa jadi karena memang adabnya tidak dimulai dari adab dulu gitu ya. Nah, kita berharap kita berusaha di Al-Mishkat anak-anak juga menghafalkan hadis-hadis seputar adab. Apa hak muslim terhadap muslim yang lainnya, itu dihafalkan juga. Diundang orang itu seperti apa kan begitu. Termasuk ada prakteknya juga ya? Iya, praktek juga kita kawal kan begitu. Praktek kita kawal ketika dia bicara dengan ustadznya, ada orang berbuat baik, apa yang harus dia balaskan kan begitu. Itu juga kita ajarkan. Setidaknya ketika orang berbuat baik itu kita mendoakan kebaikan. Makanya santri itu selesai kita tutup pelajaran pasti mereka mengatakan jazakumullahu khairan ya ustaz gitu. Karena sudah dikasih ilmu, diajarkan ilmu. Mereka mengatakan
jazakumullahu khairan. Entah pagi, entah malam, entah sore, kalau dia belajar selesai itu pasti mengucapkan itu. Dan kita pun juga ngajarkan ke anak-anak, misalkan kita minta tolong ambilkan sesuatu, ketika sesuatu itu diberikan kepada kita, kita ucapkan jazakillahi khairan gitu ya. Sehingga anak-anak pun merasa usahanya dihargai ya. Satu, dia nolong ustadznya, bantu ustadznya mengatakan jazakillahi khairan. Berarti kayak diapresiasi juga gitu ya. Oke, diberi perhatian juga gitu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan selain pembelajaran di kelas gitu ya, untuk ekskul lah kita bilangnya. Nah, kalau ekskul di Al-Miskat ini ada apa aja? Ada 3 yang kita utamakan ya. Ada memanah, ada berkuda, dan ada berenang. Oh, itu 3 olahraga yang disunahkan berarti semuanya ada ya, lengkap ya? 3 olahraga yang disunahkan. Memanah, berkuda, sama berenang. Untuk memanah sama berkuda, alhamdulillah di Cahaya Al-Quran sudah ada. Ini kita tidak jauh-jauh, masih di lokasi Cahaya Al-Quran, dan kudanya pun juga milik Cahaya Al-Quran. Milik Bu Dokter yang pengelola kan begitu. Sehingga untuk berkuda itu tidak jauh-jauh kita. Tetap ya di lokasi ya. Di lokasi itu. Kalau untuk memanah, arena juga cukup luas, gitu ya. Luas dan aman karena memang milik sendiri, dan sampingnya kanan kiri itu sawah semua. Sehingga ke sasaran itu juga relatif aman kan gitu. Karena kita pilih sasaran yang aman kan gitu. Dan anak-anak ada yang diikutkan lomba berpacu nanti, insyaallah. Oh gitu. Nah, kalau untuk renang? Untuk renang, kalau di Jaya Al-Quran kolam renang belum ada. Kecuali ada kolam renangnya TK kan, untuk anak-anak SMP kan lucu kan. Anak SMP karena kurang dalam. Kurang dalam. Untuk renang sementara ini kita keluar. Keluar ke, biasanya di daerah Sumberwuluh ada kolam renang syar'i. Jadi kolam renang yang terpisah laki-laki dengan perempuan, tertutup untuk yang perempuan, ada temboknya tinggi sehingga yang perempuan di situ aman ya. Nah, kalau renang situ aman, soalnya tidak kelihatan auratnya dari kanan kiri karena memang temboknya cukup tinggi. Kita ke situ biasanya. Jadi sebenarnya lengkap ya untuk ekskulnya gitu ya. Semuanya sudah ada difasilitasi oleh yayasan juga gitu ya. Jadi nggak bingung lagi. Apalagi ada berkuda juga. Itu anak-anak merasa happy nggak sih Ustadz ketika pas pelajarannya tuh di luar gitu? Happy sekali. Kan mungkin suasana baru ya. Suasana baru, mereka senang sekali kalau pas berkuda, apalagi berenang tuh ya. Kalau berenang kan lumayan jauh, perjalanan hampir 1 jam. Nah, itu kan sambil jalan-jalan masuk desa lewat hutan bambu dan lain sebagainya, kan sudah cukup menggembirakan buat mereka. Iya benar, karena Sumberwuluh kan tempatnya dingin juga ya Ustadz ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan oleh Ustadz nih, ajakan untuk para sahabat untuk gabung di Al-Miskat. Ya, para sahabat yang dimuliakan Allah, seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, ada salah satu sekolah di Ponorogo sana itu yang beberapa siswinya mengajukan dispensasi nikah ya. Karena ada ratusan yang hamil di luar nikah, mereka masih usia sekolah. Pergaulan bebas sudah sedemikian parahnya, bahkan di tahun 2001 ya tidak salah, ada lembaga survei di Jakarta itu dari sekitar 8.700 siswi itu 93,8% diantaranya pernah ada hubungan badan di luar nikah. Berarti yang nggak ada cuma sekitar 6, ya? Ya 6, sedikit kan begitu. Makanya dalam hal ini Al-Miskat menjawab tantangan itu, melihat orang tua ingin anaknya selesai ilmu akademiknya ya, SMP SMA-nya, tapi mereka juga ingin anaknya terdidik bahkan bisa hafal Quran. Makanya Al-Miskat berusaha memfasilitasi itu. Karena nanti kita juga targetkan untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang dai-dai ya, menjadi orang-orang yang dia bukan cuma bisa selesai belajar, tapi diharapkan nanti dia juga mampu berdakwah. Sehingga bukan dia sendiri yang merasakan manfaat, tapi orang sekitar juga bisa merasakan manfaat dari ilmu yang dia pelajari selama di pesantren. Terima kasih banyak ya Ustadz ya ngobrol-ngobrolnya. Ditunggu juga untuk sahabat, mungkin ini salah satu referensi yang mungkin Anda cari untuk putri Anda untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi dalam mendalami ilmu agama. Terima kasih untuk sahabat, terima kasih juga untuk Ustadz Nur Huda atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tadi kita udah berbincang ya bersama Ustadz Nur Huda. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas positif, apalagi kalau kita memiliki anak perempuan. Memang harus dijaga banget sahabat. Jangan lupa like, komen, dan juga tetap subscribe ya, karena konten ini banyak sekali manfaatnya. Tetap simak podcast Dr. Alia _THT Official.